Bahkan saya pernah pagi-pagi ditelepon seorang ibu-ibu marah-marah pakai bahasa Bali yang sangat kasar sekali. Pokoknya kalau ada orang Hindu Bali masuk Islam pasti gara-gara kamu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Saya kira selanjutnya adalah Ustadz Dewa Putuadi. Ya, beliau akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang bagaimana beliau itu mendapatkan hidayah dan juga karakter berdakwah di komunitas saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Gitu, karena dulu saya sering sama beliau jalan, bahkan sempat kita itu ke Nusa Penida ya, bareng Kiai Holil Nafis. Bayangin Nusa Penida dari Bali itu naik perahu, ya kita disewakan perahu, kita tidak sadar begitu di tengah baru kita tersadar bahwa perahu itu tidak punya pelampungnya, tapi udah tanggung di tengah gitu. Jadi kita hanya bisa berdoa aja waktu itu, dan alhamdulillah beliau juga disupport. Dan saya ingat kata-kata Kiai Holil Nafis yang disampaikan ke Ustadz Dewa. Ustadz, ketika bicara Islam di depan komunitas atau komunitas non Islam, artinya di sana Islam minoritas gitu, sampaikanlah kebaikan-kebaikan Islam, jangan mengcompare dengan agama yang sebelumnya gitu Ustaz ya. Nah, ini kita tantangan seperti ini, kemudian bagaimana beliau mengimplementasikan. Di satu sisi dalam kondisi ataupun berdakwah, nasihatnya adalah ya tidak bisa mengcompare secara langsung, apalagi kalau dakwahnya banyak begini ya. Mungkin kalau one on one interview, artinya kalau satu-satu bisa, itu kan namanya diskusi. Tapi terkadang kalau bicara di sini mic di atas, ya beliau kemudian bicara misalkan agama yang dulu begini, wah selesai itu bisa langsung rame urusannya gitu Bib. Nah, ini strategi dakwah gitu. Dakwah kan perlu strategi. Nah, bagaimana kemudian beliau menerapkan strategi dakwah dalam kehidupan beliau? Inilah yang akan kita dengarkan. Nah, silakan Ustaz Dewa. Shallu ala Muhammad. Izin Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sehat semua? Kantong sehat? Alhamdulillah, selalu bersyukur Bib, Masya Allah. Ya, jadi memang tipikal Hindu yang ada di Bali, terutama karena saya orang Bali, sejujurnya itu mereka itu lebih mengedepankan adat istiadat dibandingkan agama Hindunya. Saya kasih contoh, teman-teman sekalian, coba sebutkan hari raya agama Hindu yang ditahu. Nyepi, apalagi Galungan, Kuningan, Waisak Buddha. Banyak sekali, Sintelandep, Ukir, Tauli, banyak sekali. Saraswati itu juga banyak. Itu yang kita tahu, yang kita pelajari selama ini adalah hari raya agama Hindu. Tapi tidak ada satupun hari raya agama Hindu yang kita rayakan di Indonesia dirayakan di India. Nggak ada di India, Nyepi nggak ada. Galungan Kuningan di India nggak ada. Tahun Baru Saka juga nggak ada. Sebaliknya pun begitu. Apa yang ada di India tidak ada di Indonesia. Nggak perlu jauh dengan Bali dan India, Bali dengan Tengger, Jawa Timur, Bali dengan Lombok, Bali dengan Lampung, Bali dengan yang ada di Kalimantan, di Samarinda, Balikpapan, beda semua. Awalnya saya berpikir, kalau semuanya berbeda terus yang benar mana? Cara ibadah pun berbeda.
Kalau di Hindu Bali biasa dengan trisandanya burbuah suatat sawitur warini ambargo diwasyo dioyonan prancodaya itu banyak. Dan itu Al-Fatihahnya yang selalu diucapkan 3 kali sehari, makanya disebut Trisandia. 3 kali peribadatan, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Di India ada? Nggak ada. Atau Hindu yang ada di wilayah lain ada? Nggak ada. Lantas yang benar mana? Saya kan bingung jadinya. Saya dulu berkumpul dengan teman-teman sesama Hindu tapi dari berbagai negara. Ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Nepal, ada yang dari Bangladesh, banyak sekali. Mereka ngajak jalan biasanya sore, Bib. Yuk, karena kita lagi di negara orang, di India waktu itu. Yuk kita jalan-jalan yuk. Wah ini udah mau jam 6 sore, saya ibadah dulu. Oh ya udah. Mereka lihat saya ibadah. Selesai, mereka nanya, kamu ngapain tadi? Saya ibadah. Saya sembahyang gitu, I'm praying. Itu ibadah gaya apa katanya? Hindu. Terus mereka bilang gini, kami semua juga Hindu tapi ibadahnya nggak kayak kamu. Kan bingung Bib jadinya begitu. Iya beda. Ini juga sebagai informasi teman-teman semua. Saya tinggal di Bekasi dan sebagai informasi di Bekasi itu sholat subuh 2 rakaat Bib. Iya. Sholat zuhur 4 rakaat. Dan pakai bahasa Arab. Nggak ada yang beda. Semuanya sama. Itulah kelebihannya Islam. Saya melihat, oh Islam kok sama? Kok nggak ada yang berbeda? Pun kalau ada yang berbeda, itu hal-hal yang di luar kepengetahuan kita, kayak misalnya organisasi atau misalnya manhas. Tapi semuanya dibenarkan selama masih merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di agama saya dulu, saya tidak melihat ada persamaan. Dan kalau ditanya tadi bagaimana cara saya berdakwah kepada mereka yang Hindu, kadang lucu. Gini Bang Agus, setiap apa yang saya keluar video di YouTube, itu pasti ada channel Hindu yang langsung mengcounter saya. Itu banyak sekali. Jadi kalau YouTube saya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua nonton YouTube saya, video-video YouTube saya, itu yang komen itu cuma 2 jenis, kasar dan kasar sekali. Cuman ngatain aja. Saya bilang ya nggak apa-apa sudah. Bahkan saya pernah pagi-pagi ditelepon seorang ibu-ibu marah-marah pakai bahasa Bali yang sangat kasar sekali. Saya dengar saja sampai saya bilang ini, pakai bahasa Bali juga. Sebentar bu, ibu siapa? Saya bilang. Dia sebutin namanya, saya ibu ini. Terus kenapa? Anak saya masuk Islam. Loh anaknya siapa? Disebutin namanya. Saya mikir itu siapa? Ya kan kalau orang Bali nama Made, Wayan, Ketut itu berabrak-abrak semua. Saya bilang, bu coba kirim fotonya bu. Kirim fotonya ini. Tetap saya nggak kenal siapa. Saya bilang ini, bu, mohon maaf sekali, saya nggak kenal anak ibu, saya nggak pernah ketemu anak ibu, dan saya nggak pernah ngobrol sama anak ibu. Tahu jawabannya apa? Saya nggak peduli. Pokoknya kalau ada orang Hindu Bali masuk Islam, pasti gara-gara kamu. Luar biasa. Dimusuhin di Bali. Pernah di penjara juga 2 hari di Bali gara-gara ya qadarullah waktu itu biasanya di masjid itu kan speakernya keluar nih. Saya udah bilang matiin, yang saya mau bahas Weda nih. Ternyata dia nggak matiin, keluar semua denger. Sedangkan itu lingkungan umat Hindu semua. Akhirnya pecalang datang, udah tangkap udah. Tapi saya bilang, yang saya perhatikan saudara-saudara saya Hindu Bali lebih cenderung takut kepada leluhur. Bukan agama, bukan Tuhan. Karena sama, di Weda juga ada larangan mabuk, larangan untuk berbuat jahat, larangan untuk berbuat tidak adil kepada orang lain. Itu ada.
Tapi kenapa mereka berani lakukan? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang melarang adalah leluhur, nah itu yang mereka ikuti langsung. Misalnya ada keluarganya bikin acara adat gitu ya, kemudian ada yang kesurupan, ngaku leluhurnya, saya leluhur kamu nggak boleh Selasa Pahing keluar siang-siang, itu diikutin, saking takutnya. Dan kalau ada yang meninggal di Bali, wallahi itu biayanya mahal sekali. Kalau tidak punya biaya, paling tidak itu acara ngaben itu paling murah ya, sekitar 80 sampai 100 juta. Kalau tidak punya uang, biasanya dikubur dulu. Sudah dikubur, kalau nanti kumpul duitnya sudah terkumpul, baru digali lagi, baru dibakar ulang. Saya tinggal bilang aja, wah kalau di Islam gampang. Meninggal, cuci, bungkus, kubur, selesai. Bahkan biayanya pun ditanggung atau dibantu sama masjid, sama DKM masjid, sama organisasi-organisasi Islam. Dari rumah sakit nggak ada ambulan, banyak organisasi Islam yang punya ambulan dibawa gratis. Saya dakwah simpel aja. Karena apa? Saya mau menyentuh mereka. Tidak mungkin Tuhan menyulitkan manusia. Tidak mungkin. Sedangkan kita lebih cenderung tidak takut Tuhan. Dan alasan saya ikut berdakwah itu lebih cenderung kepada generasi muda umat Islam. Karena generasi umat Islam ini sudah dangkal akidahnya, sudah hilang sopan santunnya, adabnya, akhlaknya. Kalau kita dengar berita ada anak bunuh ibunya, ada. Hanya gara-gara tidak dikasih uang jajan 5.000 rupiah gitu. Dibunuh ibunya. Hilang semua. Kalau saya dulu di Bali sekolah, bayangkan ini bukan Islam. Bukan sekolah Islam. Di Bali pulang sekolah itu ada bel SD. Neng udah. Itu semua udah di atas sepeda masing-masing, tapi nggak ada yang pulang. Diem. Nungguin siapa? Nungguin gurunya keluar. Gurunya udah jalan keluar, pulang, baru kita rame-rame keluar. Itu dulu. Ketemu orang tua, naik sepeda, turun. Sugeng mbah, sugeng tuh permisi gitu. Itu kayak begitu. Bahkan bukan Islam. Sekarang, ya Allahu Akbar, hilang semua. Saya sering bilang sama teman-teman Arematea, saya tuh kalau diundang seperti ini di majelis, di masjid, saya hanya terima paling 10%, paling banyak 20%. Nah, sebetulnya saya melihat nggak butuh. Ibu bapak teman-teman semua di sini nggak butuh dakwah sebetulnya. Karena apa? Sudah mau datang ke masjid, sudah mau sholat berjamaah, sudah mau ke majelis, itu sudah baik sekali. Tinggal guru-guru kita nih, para kiai, para habaib yang terus mengasah akidah, mengasah keilmuan Islam kita. Saya lebih senang ke mereka yang tidak kena dakwah. Saya ke pelosok, bayangin saya sama Bang Agus, kita di prank ya sama Arematea waktu itu ya. Ceramah, ayo ada safari dakwah ke Makassar, ingat gak? Oh, safari, oke, ke Makassar, bawa koper bib, setelannya setelan hotel, sepatu, koper, jaket, oh setelan hotel pokoknya. Mau tahu Arematea bawa kita kemana? Ke hutan, tinggal di tenda. Dalam hati kita mikir, ini kita yang nggak denger apa mereka? Sabotase. Kita tinggal di tenda, denger gak ada suara macan tuh malam-malam. Oh, yang kayak gitu. Nggak bisa. Tadinya udah mau merem-merem, nggak bisa. Makanya saya bilang, oh ternyata asik ya berdakwah di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh dakwah. Saya pernah jalan di pedalaman hutan di Kalimantan, itu 9 jam. Di tengah hutan, tiba-tiba kita menemukan helipad di tengah hutan. Dan ada pelangnya, Yayasan Obor Indonesia. Allah.
Kita orang Islam bingung. Makanya kita nggak bisa menyalahkan umat Islam. Kalau dibilang, wah imannya umat Islam hanya sebatas atau senilai satu dus Indomie. Ya Ustadz, Bisa maaf berubah. ini daripada nanti di stop sama Ustadz Iwan, Ya. ini nggak apa-apa ya. Kan tadi antum cerita ini tentang kekhasan, artinya bagaimana masyarakat Hindu itu sekarang masih banyak budaya-budaya yang sifatnya itu agama itu banyak bercampur dengan budaya. Sebenarnya di Islam juga ada beberapa sinkretis lah. Kalau kita lihat kan masih ada tuh arung laut. Sebenarnya kan dalam agama Islam nggak ada itu sesembahan yang seperti itu. Nah, jadi mungkin ibu pengen tahu bagaimana strategi yang pas. Beneran ya? Beneran ya? Bagaimana strategi yang pas ya untuk berdakwah di komunitas agama Hindu yang masih sangat rentan, masih banyak menggunakan budaya tadi, Ustaz. Ya. Jadi sebetulnya saya terbiasa menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu kemudian mengatasnamakan Islam. Itu. Saya selalu bicara seperti itu. Contoh, ada umat beragama Hindu, kemudian entah dia orang Bali atau bukan, yang jelas umat beragama Hindu. Kemudian dia melihat saya melakukan sebuah kebaikan. Misalnya bantu dia lah. Bantu dia. Dia nanya, kenapa mau bantu saya? Saya selalu bilang, saya Muslim. Dan Islam mengajarkan saya untuk membantu sesama manusia. Saya selalu bilang kayak gitu. Dan itu juga yang selalu kemana-mana saya dakwahi. Apa itu? Kita tidak berani menunjukkan identitas Islam kita. Nggak berani. Kayak jenggot tadi Kokolu udah cerita. Di Bali itu ada mitologi barong sama rangde. Rangde itu leak, udah denger ya? Ada leak, ada barong. Leak ini menunjukkan adharma atau keburukan, sedangkan barong itu menunjukkan dharma, kebaikan. Dan wallahi, barong itu wajib harus berjenggot. Leak enggak. Leak itu digambarkan dengan lidahnya yang panjang, matanya melotot, ada taringnya. Tapi kalau barong wajib berjenggot. Sebuah barong dibuat, kalau tidak ada jenggotnya itu salah. Pasti dibuang. Jadi saya selalu menyampaikan apa yang ada di agama Hindu. Jadi gini, simpelnya gini. Saya mendakwakan Islam kepada mereka yang belum Islam itu dengan adat atau kitab atau cara mereka. Karena kalau saya sampaikan Al-Quran, mereka nggak beriman. Mereka nggak beriman. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang menjadi adat istiadat mereka, itu sampai. Selalu seperti itu. Dalam Hindu itu ada namanya adiluhung. Sama kayak bahasa Jawa. Itu apa? Itu budi pengerti, akhlak, adab. Yang dijalankan oleh umat Islam. Saya tunjukkan, oh Islam begini. Adab sama tetangga, adab istri sama suami, adab suami sama istri, adab anak sama orang tuanya, adab orang tua terhadap anak-anaknya. Semua ada. Dan saya selalu bilang, wah beli, mbak, mas, atau siapapun mereka yang belum muslim, saya bilang, itu cara Islam. Ada di kitabnya begini, baru saya sampai ke Islam. Jadi cara yang saya lakukan lebih membuat tertarik dulu tentang Islam. Kalau sudah tertarik dengan Islam, sudah cinta dengan Islam, baru dia mau. Saya kasih contoh, saya pernah bertemu dengan mereka yang sedang minum alkohol. Kalau saya menyampaikan Islam dengan cara yang keras, saya tendang gitu misalnya botolnya, atau saya bilang haram kalian semua, neraka jahanam, neraka jahanam. Ya itu tidak ada dakwahnya dan mereka tidak akan cinta kepada Islam. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bawa makanan. Waktu itu saya bawa gorengan. Saya hitung ada 6 orang. Saya bawa gorengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Ustadz, maaf repot. Oh antum semua, kamu semua minum doang, masuk angin. Nggak ada makanannya. Yuk makan. Dari situ apa? Mereka lihat, oh Islam ini
itu disampaikan dengan cara kebaikan. Kecuali pada mereka yang memusuhi Islam secara terang-terangan. Ada nggak? Ada. Iya. Banyak. Menghina Islam banyak. Menghina Al-Quran, menghina Nabi banyak. Itu baru kita sampaikan juga atau tegur mereka dengan lebih keras. Tapi kalau buat mereka, saya selalu menganggap mereka belum kenal Islam. Jadi tugas siapa untuk mengenalkan Islam? Kita. Lewat media. Lewat teman-teman semua yang hadir di acara-acara kemualafan, anti pemurtatan, bagaimana menyampaikan Islam? Sampaikan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an 1 hari setelah bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besoknya bawa 9 orang mualaf. Gimana caranya? Al-Quran belum ada, surat baru turun 1. Kita di HP kita Al-Quran ada, kitab hadis mungkin ada, tapi belum mau mendakwahi Islam. Ayo, kenalkan pada Islam. Kira-kira begitu. Ya. Makanya apa yang saya sampaikan tidak langsung kepada Islam, tapi kepada yang mereka percayai dulu. Kira-kira begitu.